Shopee Paylater alami kerugian mencapai 1,2 triliun dan dipastikan tahun ini akan segera bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kang Galbay. Bagaimana kabarnya kalian semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan kabar perpinjaman kalian? Apakah aman-aman saja atau justru tidak aman? Nah, di video kali ini saya akan nge-share ya, yaitu tentang Shopee Paylater, di mana Shopee Paylater mengalami kerugian mencapai 1,2 triliun rupiah ya. Nah, kerugian ini bukan karena lain atau bukan karena lain-lain ya. Ya jelas karena nasabah yang gagal bayar di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Di grup WA Kang Galbay ini kamu bisa dengan nasabah yang lain, karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang gagal bayar untuk bayar pinjam legal. Dan kamu juga bisa dengan saya di saat jasa. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon ya. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa juga, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 Triabar. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan accept. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Apakah kalau Shopee Paylater mengalami kerugian sebesar itu, apakah mereka akan bangkrut? Simak video ini. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Sebelumnya saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Apalagi kalau kamu nasabah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Emang Shopee Paylater ini dan Shopee Pinjam itu perusahaan yang besar sekali, atau bisa dibilang perusahaan yang sangat besar. Karena bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada di Asia ya, Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Jadi bisa dibilang perusahaan yang sangat besar. Nah, kok bisa perusahaan sebesar Shopee itu mengalami kerugian mencapai 1,2 triliun? Ya, bisa saja ya, karena seperti yang saya bilang, pemasukan utama perusahaan pinjol itu dari nasabah. Kalau nasabah gagal bayar, mereka mendapatkan pemasukan dari mana? Contoh saja, ada 10 orang melakukan pinjaman, dan 5 orang membayar, 5 orang lagi tidak membayar. Kan sudah jelas itu juga menjadikan kerugian. Apalagi kalau 10 orangnya tidak membayar, jelas itu kerugian yang sangat fatal sekali. Nah, kita baca dulu tentang Shopee Paylater mengalami kerugian ini. Nah, Shopee Paylater ini alami kerugian ya mencapai 1,2 triliun. Layanan kredit digital Shopee Paylater dilaporkan mengalami kerugian hingga 1,2 triliun sepanjang tahun 2025 ini. Akibat lonjakan gagal bayar dan meningkatnya kasus fraud digital. Kan sudah saya bilang, ini itu akibatnya dari gagal bayar atau gagal bayar pinjol. Ya, mau sebesar apapun perusahaan pinjol ya, kalau banyak yang gagal bayar, bisa dipastikan perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Bahkan bukan hanya 1-2 pinjol ya yang mengalami kebangkrutan karena banyak yang gagal bayar tadi. Nah, menurut sumber internal yang enggan disebut namanya ya, lebih dari 450.000 akun pengguna Shopee Paylater tidak melakukan pembayaran sejak Januari 2025. Nah, ini baru tahun 2025. Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Jadi sudah jelas kan kalau Shopee Paylater mengalami kerugian itu karena gagal bayar ataupun banyak yang gagal bayar. Lalu apakah Shopee Paylater sedang berada dalam abang kebangkrutan? Ya, bisa dipastikan ini sudah membuat lonjakan ya, atau ini sudah membuat gertakan ke perusahaan Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Karena 1,2 triliun itu bukan uang yang kecil ya, 1 M aja besar, apalagi triliun seperti ini. Terus kapan Shopee Paylater ini akan bangkrut atau gulung tikar? Kalau masalah itu belum bisa dipastikan, karena seperti yang kita ketahui, Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini itu perusahaan yang sangat besar sekali. Tapi kalau semua nasabah yang melakukan pinjaman di Shopee Paylater itu melakukan gagal bayar, ya bisa dipastikan Shopee Paylater dan Shopee Pinjam akan bangkrut ataupun gulung tikar. Tapi perlu catat juga, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja perusahaan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kamu nasabah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.